Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardo Hawari dengan NIM 1705619020. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Pemasaran UMKM Komposisi Kopi. Baik, latar belakang. Industri kafe tumbuh pesat menjadi bagian gaya hidup masyarakat perkotaan. Kafe ini tidak hanya sebagai tempat makan atau minum saja, tetapi juga sebagai ruang sosial dan kerja kreatif. Sehingga strategi pemasaran menjadi kunci dalam memenangkan persaingan bisnis kafe. PKL memberikan kesempatan bagi praktikan untuk menerapkan teori pemasaran secara langsung. Dan komposisi kopi dipilih karena sesuai dengan minat dan bidang bidang studi praktikan sendiri. Dan tujuan dari PKL selama praktikan menjalani magang di tempat praktikan PKL, praktikan mendapat tujuan yakni mempraktekkan riset melalui survei demografis dan kepuasan pelanggan, mengelola promosi produk dan event, mengembangkan akun media sosial dan e-commerce cafe, lalu meningkatkan ambience cafe dengan tata kelola ruang. Selanjutnya manfaat. Manfaat yang praktikan dapatkan selama menjalani PKL yakni mahir merancang survei pemasaran, mampu menjalankan strategi promosi, mengasah keterampilan digital marketing, dan praktikan paham suasana ruang, mengelola suasana ruang usaha atau bisa disebut dengan ambience. Profil perusahaan, perhatikan menjalani PKL pada sebuah kafe dengan nama Komposisi Kopi. Jenis usaha yakni UMKM bidang kuliner atau SMB. Beralamatkan di Jalan Mandor Samin, Kafling BRI A1 nomor 4 di Kalibiru, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 2021 oleh Muhammad Aziz. Dan selanjutnya, visi dari kafe ini adalah menjadi kafe ternyaman di Kota Depok, serta berkomitmen memberikan pelayanan unggul dalam rasa, harga, dan suasana sehingga pelanggan mencapai kepuasan maksimum. Misinya yakni menyajikan kopi dan minuman berkualitas tinggi dengan cita rasa terbaik yang konsisten, memberikan pelayanan ramah, cepat, dan profesional kepada setiap pelanggan, serta mengutamakan kepuasan pelanggan melalui inovasi menu, peningkatan layanan, dan respon terhadap masukan pelanggan. Lalu di struktur organisasi daripada komposisi kafe ini yakni terdapat pemilik kafe sebagai struktur paling tingginya, lalu di bawahnya ada divisi pemasaran, divisi keuangan, dan divisi produksi dan operasional, di mana pelatihan sendiri ditempatkan pada divisi pemasaran. Lalu dalam bis- budaya kerjanya, kafe ini menerapkan bauran strategi pemasaran 7P, yakni product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Tugas utama praktikan selama menjalani PKL yakni menyusun dan menyebarkan kuesioner survei pelanggan, menyusun strategi promosi berdasarkan survei, membuat konten dan mengelola Instagram Cafe, serta mendesain flyer dan poster promosi, dan terakhir menyusun layout ambience dan event space. Tahapan PKL. Selama magang terdapat tiga tahap, yakni tahap pertama adalah persiapan, di mana praktikan menyusun surat lamaran dan CV, mengikuti wawancara di komposisi kopi, lalu resmi diterima mulai PKL pada tanggal 14 Februari 2025. Dan dalam tahap pelaksanaan di komposisi kafe ini, praktikan ditempatkan di divisi pemasaran, mengerjakan tugas-tugas harian sesuai arahan mentor, dan harus aktif menjalankan strategi promosi, survei, dan konten digital. Dan terakhir ada tahap laporan, mencatat aktiviti harian selama magang, menyusun laporan sesuai pedoman kampus, dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing PKL. Dan praktikan menjalani PKL selama 108 hari, dimulai dari 14 Februari 2025 sampai 25 Juni 2025. Proses survei pelanggan.
Dalam menjalankan tugasnya untuk survei pelanggan, praktikan memperencanakan metode survei, yakni melakukan rapat, menentukan metode survei berbasis kuesioner, lalu disertai intensif berupa voucher atau promo. Lalu penyusunan dan desain kuesioner. Selama perencanaan, perhatikan mengobservasi pelanggan terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan. Lalu setelah disusun pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, dicetak dan didesain dengan menarik lalu dicetak. Lalu setelah didesain dan dicetak, perhatikan mendistribusikannya kepada pelanggan. Setelah didistribusikan, praktikan mengambil atau mengumpulkannya kembali dari pelanggan. Lalu setelah dikumpulkan, praktikan menganalisa data survei tersebut dan di mana hasil data dari survei tersebut akan dijadikan acuan sebagai strategi promosi. Lalu proses promosi dan event. Praktikkan menganalisa survei yang tadi sebelumnya sudah didistribusikan kepada pelanggan lalu dikumpulkan kembali dan dianalisa. Se- Kenapa praktikkan analisa? Yakni sebagai target pasar, preferensi, dan kepuasan jadi acuan strategi, di mana setelah dianalisa, promosi ini akan disesuaikan dengan hasil survei tersebut. Lalu perencanaan strategi promosi menggunakan pendekatan 7P, di mana hasil analisa tersebut kami kaitkan dengan bauran 7P. Baik, baik dalam tahap perencanaan strategi promosi, perhatikan menggunakan survei yang tadi sebelumnya telah dianalisa untuk memperbaiki atau mengupdate bauran 7P dari kafe yang belum maksimal. Lalu mengimplementasikan kegiatan promosi berdasarkan acuan tadi, yakni diantaranya ada promo bundling, diskon buy one get one, dan event seperti nobar, timnas, serta turnamen game. Lalu dalam tahapan proses promosi ini, pastikan menggunakan media promosi, yakni flyer, poster, story Instagram, dan e-commerce. Serta pastikan berkoordinasi dengan divisi keuangan untuk menetapkan harga promosi. Selanjutnya adalah proses pengelolaan media sosial. Dalam perencanaan konten, perhatikan menyusun tema dan materi konten harian bersama mentor, menyesuaikan dengan hasil survei pelanggan. Lalu dalam produksi dan publikasi konten, praktikan membuat konten promosi, event, story, we are open, dan menggunakan aplikasi desain sederhana. Strategi engagement dan branding. Fokus pada visual menarik dan waktu unggah yang optimal, serta menjaga konsistensi identitas merek kafe. Lalu optimasi e-commerce. Perhatikan mengupdate tampilan katalog, foto produk, dan highlight promo. Dan juga pastikan memaksimalkan penggunaan bio Instagram untuk integrasi e-commerce. Selanjutnya dalam proses pengembangan ambience. Sebelum perhatikan melakukan perubahan pada tata kelola kafe, tentu perhatikan melakukan riset konsep dan referensi, mencari inspirasi ambience dari internet dan mengambil beberapa konsep yang relevan dengan kafe, lalu menyusun dan persetujuan konsep. Setelah disusun, lalu perhatikan meminta persetujuan kepada mentor, lalu disetujui. Setelah disetujui, perhatikan mengadakan pengadaan dan instalasi dekorasi, yakni membeli beberapa item-item yang dibutuhkan dalam dekorasi serta melakukan penataan ruang agar rapi, nyaman, dan Instagramable serta peran praktikan dalam pelayanan yakni memberikan sapaan karena embas ini bukan hanya tata kelola ruang tapi juga tentang suasana. Jadi praktikan memberi sapaan ramah
saat menjadi kasir untuk meningkatkan suasana yang nyaman dan menawarkan promo aktif dalam menyambut pelanggan. Lalu ini adalah hasil survei yang sebelumnya praktikan sebut tadi. Dari hasil survei diketahui bahwa kebanyakan pelanggan yakni adalah seorang anak sekolahan, bukan bukan seorang anak sekolahan, tapi kelompok sekolah adalah kelompok yang paling banyak menjadi pelanggan. Lalu domisili pelanggan, domisili pelanggan ini sebanyak 54% berada dari sekitar di GDC. GDC ini adalah kaveling tempat kafe ini berada. Jadi masih ada di orang-orang yang sering datang ke kafe adalah orang-orang yang di sekitar kafe itu sendiri, bukan dari Depok, bukan dari luar Depok. Lalu sumber informasi keberadaan kafe yakni cenderung lebih banyak yang mengetahui dari papan nama kafe atau dari teman dan belum maksimal penggunaan Instagram. Lalu pelayanan dari kafe ini hampir seluruhnya menyatakan pelayanan kami mantap, tapi masih banyak juga yang menyatakan biasa-biasa saja sebanyak 37% yang menandakan bahwa pelayanan bisa ditingkatkan kembali. Lalu penilaian ambience oleh pelanggan. Kondisi tata kelola ruang kami dan kenyamanan pelanggan selama berada di kafe menyatakan 30% biasa saja dan 70% prima atau mantap. Ini artinya bisa ditingkatkan lagi. Lalu dengan menu favorit pelanggan yakni kopi komposisi sebanyak 85%, es royal coklat 10% dan peach tea 5%. Artinya dalam mengadakan promo komposisi kafe bisa menyertakan produk-produk selain komposisi kopi untuk memperkenalkan varian-varian atau menu-menu lainnya agar tidak hanya berfokus pada komposisi kopi. Selanjutnya, kendala dan solusi selama praktikan menjalani PKL yakni minimnya dana promosi, di mana segala promosi dibatasi oleh owner dan mentor, artinya tidak semuanya dapat disetujui. Hanya saja untuk beberapa promo dengan dana yang minim disetujui. Lalu perbedaan pandangan antara praktikan dengan mentor. Terdapat banyak saran-saran dan rekomendasi dari praktikan yang ditolak oleh mentor dengan alasan perbedaan referensi dan selera, di mana mentor cenderung menghemat dan cenderung memiliki strategi yang lebih simpel daripada praktikan. Lalu solusinya adalah praktikan memaksimalkan media sosial organik dalam mempromosikan di media sosial perlu yang ada namanya promoting dan itu harus membayar. Tapi karena dibatasi dananya oleh owner dan pemilik, owner dan mentor, maka perhatikan memaksimalkan media sosial secara organik tanpa bayar, di mana memerlukan lebih banyak waktu dan juga ketekunan karena desainnya tidak boleh sama. Jadi memang membayar adalah cara pintas, namun tanpa jalan pintas, kami masih bisa mengusahakan dengan cara yang gratis. Lalu memperbaiki komunikasi dan negosiasi. Praktikan melakukan komunikasi serta negosiasi kepada mentor dan owner untuk kendala ide-ide praktikan yang tertolak agar nantinya dapat diperhitungkan kembali atau dapat dipertimbangkan kembali oleh owner agar dapat diterima. Serta dalam menentukan atau menjalani magang tentu praktikan berkonsultasi dengan keluarga dan teman mengenai apa yang harus praktikan kerjakan ketika terdapat kendala. Selanjutnya kesenjangan teori praktik. Praktikan menemukan bahwa lokasi kafe kurang strategis dengan Place. Hal ini tidak sesuai dengan nilai bauran 7P.
di mana dalam bauran 7P tentu usaha harus memiliki tempat yang sangat-sangat berpeluang mendapatkan keuntungan. Namun dari 7P, Flash inilah yang paling fatal karena tidak mendapatkan terlalu banyak pelanggan. Lalu SDM belum terlatih standar hospitality karena owner memiliki kecenderungan untuk bekerja lebih simpel, maka tidak terdapat yang ada namanya kalimat greeting, sambutan, atau SOP lainnya untuk memanjakan pelanggan. Hanya yang ada adalah pelayanan yang santai dan terkesan gaul. Hal ini tidak sejalan dengan 7P, yakni baruan 7P, yakni people atau orang, sehingga kenyamanannya masih bisa ditingkatkan lagi walaupun belum sesuai dengan teori bauran 7P. Lalu konten media sosial yang belum sistematis, di mana konten media sosial hanya dijalankan berupa foto-foto, gambar-gambar yang bersifat template tanpa adanya pengembangan-pengembangan, di mana tidak sesuai dengan teori bahwasanya dalam konten media sosial diperlukan table of content atau penjadwalan konten di mana setiap konten harus berbeda satu sama lain. Selanjutnya kontribusi praktikan. Dalam menjalani magang tersebut, praktikan berkontribusi dalam melakukan data survei sebagai dasar strategi promosi. Praktikan juga menjalankan kampanye promosi offline dan online. Praktikan meningkatkan tampilan Instagram dan katalog di e-commerce, serta menata ambience cafe agar lebih nyaman dan estetik. Kesimpulannya adalah, praktikan sukses menerapkan teori pemasaran 7P, terlibat aktif dalam semua aspek promosi, memberikan dampak nyata pada branding dan ambience, serta meningkatkan pengalaman kerja praktis di dunia F&B. Sekian eh, presentasi laporan PKL praktikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.